Oke, kembali lagi bersama saya Valentino Nico di Tutorial for Teacher. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat kuis di Google Form, plus cara untuk mengatur waktu start dan finish memulai kuis tersebut. Nah, sekarang ini juga bisa digunakan untuk penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan untuk kuis-kuis selanjutnya. Jadi kita langsung mulai. Yang pertama, saya akan memberikan masing-masing guru yang membuat soal itu berupa gambar. Gambarnya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah petunjuk untuk melaksanakan PTS daring contohnya ya, yang akan kita laksanakan hari Senin besok. Jadi setiap guru yang membuat soal di Google Form saya akan berikan seperti ini. Jadi saya jelaskan sedikit, ujiannya hanya bisa dikerjakan satu kali kesempatan dan ujiannya memiliki durasi hanya 90 menit saja. Oke, selanjutnya Bapak Ibu silakan buka soal PTS yang sudah Bapak Ibu buat di Microsoft Word. Contohnya punya saya, Informatika. Ya, setelah terbuka, siapkan juga file dan terutama file yang sudah ada kuncinya, ya, contoh. Lalu kita akan masuk ke dalam pembuatan Google Form. Yang pertama kita lakukan sudah pasti membuka Google Chrome terlebih dahulu. Ya. Lalu setelah membuka Google Chrome, pastikan Bapak Ibu menggunakan akun milik sendiri ya. Jangan akun orang lain karena nantinya untuk pengaturan waktu itu hanya bisa dipakai di akun sendiri. Nah, setelah itu Bapak Ibu buka Google Drive. Setelah buka Google Drive, seperti biasa kalau ingin membuat soal atau kuis terbaru, kita klik New atau Buat. Lalu pilih Google Form. Maka otomatis akan terbuka di tab selanjutnya adalah Google Form yang kosong. Nah, di sini kita akan patenkan supaya seragam untuk Bapak Ibu guru ya. Jadi, judulnya adalah PTS ganjil. Lalu mata pelajarannya, misalkan mata pelajaran saya Informatika kelas 7. Seperti itu. Ya. Lalu untuk deskripsi bawahnya silakan ketik seperti ini. Silakan isi nama lengkap dan jangan salah memilih kelas. Seperti itu ya. Lalu jangan lupa di pojok kiri atas yang untitled form ini diklik ya, sehingga nanti akan otomatis sama dengan judul yang sudah kita buat barusan. Oke. Setelah itu kita akan mengubah pengaturan dari blank form ini menjadi versi quiz. Caranya adalah Bapak Ibu klik pengaturan setting yang gambarnya gear di sebelah send atau kirim ini ya. Kita klik. Nah, pengaturannya saya akan kasih petunjuk. Yang pertama, general atau umum. Collect email address-nya tidak usah diklik. Require sign in-nya, limit to one response-nya diklik. Respond dan scan-nya ini edit after submit dan see summary charts and text responses-nya juga tidak usah diklik. Lalu di presentasi tidak usah diklik semua. Lalu di bagian kuis
dinyalakan tombol make this a quiz atau buat kuis. Lalu di bagian responden can see, ini semuanya di unchecklist. Lalu klik save. Oke, sampai situ sudah paham? Oke, kita lanjut ke bagian Google Form-nya. Nah, setelah membuat seperti ini, kita akan masukkan gambar yang tadi saya sudah berikan. Caranya adalah Bapak Ibu klik bagian Customize Theme, ya. Gambarnya seperti palet melukis. Diklik. Lalu di sini ada header dan choose image atau pilih gambar. Diklik. Lalu pilih upload. Lalu pilih browse. Lalu cari gambar yang sudah Bapak Ibu download atau yang saya sudah berikan tadi. Tadi saya memberikannya dan saya taruhnya di PTS 2020. Contoh ya. Setelah klik, maka otomatis akan terlihat seperti ini. Dan kita klik done atau selesai bahasa Indonesianya. Dan otomatis gambar sudah berada di header kita. Kita klik X untuk menutupnya dan kita akan lanjutkan mengisi Google Form di bawah ini, ya. Setelah itu, langkah pertama, setiap kali kita mau membuat kuis atau penilaian harian atau PTS atau PAT, yang pertama ditulis adalah nama lengkap. Dia otomatis akan memberikan short answer-nya, ya. Pilihannya short answer. Nanti anak-anak akan menulis di bawah sini. Jangan lupa required atau wajib diisinya dinyalakan. Agar jika misalkan anak lupa mengisinya, anak itu diberikan notifikasi dan harus mengisinya. Gitu. Selanjutnya, setelah nama lengkap adalah kelas. Cara menambahkan kelas adalah klik plus. Lalu setelah itu ketik kelas. Nah, di sini biasanya saya memilih menu drop down. Biar anak langsung memilih kelasnya masing-masing. Jadi, contoh ini saya kelas 7. Jadi saya ketik kelas 7A. Setelah itu hanya tekan enter saja, dia akan otomatis ke bawah. Nah, seperti ini. Langsung Bapak Ibu tulis kelas selanjutnya. 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7I. Nah, untuk kelas 7 dan kelas 8 karena kita ada di dua sekolah, jadi wajib tambahkan 3 kelas untuk di 51, SMP 51. 7A SMP 51, 7B SMP 51, 7C SMP 51. Oke, setelah selesai, Bapak Ibu jangan ketik enter lagi karena yang terakhir adalah yang di SMP 51 kelas 7C. Kelas 8 pun juga seperti ini, kecuali kelas 9 ya, karena kelas 9 masih levelnya ada di SMP 7 saja. Setelah itu, jangan lupa klik required atau wajib diisinya dinyalakan. Oke, setelah itu Bapak Ibu tambahkan section ya, atau tambahkan bagian untuk menulis soalnya. Seperti itu ya. Caranya adalah mengklik ada kotak 2 di samping dan tulisannya X section.
Bapak Ibu klik. Nah, otomatis ada bagian baru di bawahnya. Nah, jadi kenapa dibikin 2 section? Agar kita mengetahui siapa yang terakhir istilahnya mengisi data gitu. Jadi kalau misalkan hanya nama, kelas, dan langsung soal, itu sebenarnya sudah baik, cuman lebih baik lagi dibikin 2 bagian. Oke, selanjutnya kita menulis soal. Nah, di sini judul soalnya biar seragam juga kita ketik soal PTS Informatika kelas 7. Bagian deskripsinya silahkan pilih jawaban yang paling benar. Seperti itu. Lalu setelah itu untuk menambahkan soal, Bapak Ibu klik plus. Nah, kita akan masuk ke soal nomor 1. Ya, ke soal nomor 1. Karena informatika dan pelajaran lainnya itu soalnya jumlahnya 25, kecuali IPA dan matematika itu soalnya 20. Ya, jadi contoh kita akan membuat soal nomor 1. Kita buka file kita. Soal nomor 1. Kita tinggal blok. Kalau Bapak Ibu masih kesulitan untuk shortcut, Bapak Ibu bisa klik kanan pada mouse, pilih copy. Nah, di Google Formnya ini klik kanan, klik paste. Nah, seperti ini ya. Nah, copy paste. Tapi kalau saya biasanya kalau mau cepat, nah setelah di blok itu Bapak Ibu di keyboard tekan Ctrl ya, tekan tombol Ctrl dan tekan tombol C. Nah, di Google Formnya Bapak Ibu tinggal tekan tombol Ctrl dan tombol huruf V, Victory ya, V, Victory, dan hasilnya sama. Maksud saya tuh biar lebih cepat shortcutnya ya. Nah, untuk pilihan jawaban, Bapak Ibu juga satu persatu di kopas. Kita kopas A, B, C, D-nya, tinggal klik saja. Nah, ini kalau misalkan tidak ada huruf C, kita ketik huruf C untuk menambahkannya. Terakhir sampai D dan jangan tekan tombol enter ya, cukup sampai di D dan terakhir lihat kedap-kedipnya. Terakhir sudah sampai di situ. Oke. Dan sekarang kita akan memberikan poin dan kunci jawaban ya. Caranya adalah answer key atau kunci jawaban dalam bahasa Indonesia diklik. Lalu otomatis kita lihat di bagian poin ini sudah otomatis mengarah ke sini. Karena soalnya ada 25, jadi satu soalnya 4 poin. Kalau IPA dan matematika, poinnya satu soalnya adalah 5. Ya. Setelah itu kita jangan lupa memberikan kunci jawaban pada soal ini. Ya, misalkan nomor 1 ini komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu to compute, yang artinya jawaban yang benar adalah menghitung. Nah, sampai ada tanda centang di sebelah kanan. Setelah itu jangan lupa klik done atau selesai. Ya, setelah itu jangan lupa nyalakan tombol required atau wajib diisi. Nah, ini adalah salah satu contoh cara memasukkan soal dan kunci jawaban serta poin yang benar. Ya, ini adalah baru satu soal. Untuk soal selanjutnya, Bapak Ibu tinggal klik plus lagi. Nah, masuk soal nomor 2. Ya, masuk soal nomor 2. Contoh.
Nah, di sini ada sedikit tips dan trik untuk Bapak Ibu ya. Kalau misalkan pilihan jawabannya di Microsoft Word itu sudah berurutan seperti ini. A, B, C, D ke bawah, bukan ke samping seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal blok aja semuanya. Blok semuanya dari A sampai D, di copy, lalu di Google Form-nya di bagian jawaban A tinggal di paste. Nah, otomatis A, B, C, D-nya sudah ada di tempatnya masing-masing. Ya, jadi sudah rapi gitu. Itu cara cepatnya saja. Itu tips dan trik saja dari saya. Nah, jangan lupa klik answer key, points-nya 4 dan pilihan jawabannya misalkan D. Dan require. Oke. Nah, sekarang adalah saya ingin memberitahukan cara memasukkan gambar di soal maupun di jawaban. Nah, kita contoh. Nomor 3. Gambar printer misalkan soalnya ya. Nah, di sini ada kita arahkan kursor ke sini, ada gambar, kita upload misalkan contoh. Misalkan kemarin saya penilaian harian saya ya. Coba contoh. Nah, misalkan ya, gambar. Oke, setelah kita upload. Nah, ini gambar bisa kita kecilin. Bisa kecilkan. Nah, lalu soalnya di atas ya. Misalkan perhatikan gambar di bawah ini. Gitu. Terus misalkan perangkat ini sama gunanya dengan perangkat yang mana? Ya, misalkan pilihan jawabannya pun juga berupa gambar. Ya, jadi yang pertama untuk di pilihan A, kita kasih huruf A. Lalu kita upload gambar. Misalkan A. Lalu B, ketik lagi dan upload lagi. C. Dan D misalkan contoh. Nah, setelah itu jangan lupa seperti soal nomor 1 dan 2, kita ketik answer key, lalu pilih poin, tulis poin, ketik pilihan jawabannya, lalu klik done. Nah, setelah itu sudah selesai untuk soal nomor 3. Saya akan berikan hanya 3 contoh soal. Intinya untuk menambah soal itu klik yang plus gitu. Oke, ternyata sudah 19 menit dan mungkin video ini akan saya bagi dua ya. Ini adalah video pertama untuk cara membuat soal di Google Form dan video berikutnya saya akan memberikan cara untuk membuat timer di Google Form ini. Jadi jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe di video dan channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.